Kuning sang pencemburu. Sesuatu pasti ada saatnya. Suatu hari ada saatnya kita menangis, bukan karena sakit, sedih, pisah, atau bahagia. Kita menangis untuk sesuatu yang mungkin belum terjadi, atau menangis karena patah hati. Tapi dunia ini luas. Tidakkah patah hatimu kan terobati? Satu lagi. Lavender si penuh ketenangan. Melihat senyum dari orang yang kita kasihi adalah sesuatu yang melegakan, sesuatu yang menguatkan, sekaligus menghangatkan. Hangat layaknya sinar surya di pagi hari. Sebuah cuplikan dari novel Pameran Patah Hati dari karya Mini GK. Kayaknya kalian semua belum tahu Mini GK itu siapa. Kita hadirkan kepada Anda semua Mini GK, novelis di Gunung Kidul. Ternyata di Gunung Kidul ini, walaupun di orang bilang itu di Gunung Kidul, tapi ternyata ada novelis yang luar biasa, masih muda, cantik, ya toh. Kita tampilkan Mini GK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mini GK, panggilannya Mini GK atau Mini? Mini GK boleh, Mini boleh. Yang mana aja yang GK tok enggak boleh. GK tok nanti saya dimarahin Pak Bupati. Apa itu GK? Gunung Kidul, Bapak. Gunung Kidul. Saya pikir enggak kenal. Wis. Tapi sekarang kita kenal dengan Mini GK. Betul. Novelis sudah berapa karya tulis dari Mini GK, kalau boleh boleh ya, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa, kalau boleh disebutkan. Boleh nggak ya? Boleh nggak? Berapa ada berapa novel ini? Sebenarnya kalau untuk novel karya pribadi itu mungkin yang pakai nama Mini GK itu ya Pak. Untuk karya solo itu ada 7 atau 8 gitu. Tapi kalau untuk keseluruhan karya itu sudah ada 100-an lebih gitu loh Pak. 100 karya novel. Iya, tulisan. Buku berbentuk buku itu. Bukan hanya novel ya, itu berbagai macam sudut pandangan atau pikiran dari Mini GK. Kalau boleh ini dulu sebelum ke yang lain-lain. Siap. Boleh nggak nama lengkapnya disebutin? Nama lengkap ya? Ya. Mungkin ini belum pada tahu ya. Cuma ini nama kodanya dari memang Mini GK, kalau di bukuku Mini nama GK. dari bapak ibu saya ya, seperti Ya. itu. Kalau nama saya itu di akte Pak, namanya Tri Darmini. Tapi anak saya ketiga, itu, anak ketiga. Betul. Ya. Tapi kalau di mana-mana tanya Tri Darmini itu yang mana? Nggak ada yang kenal Nggak Pak. kenal. Itu nama itu nggak terpublish. Tapi kalau Mini GK itu yang mana sih? Oh yang itu, yang cantik itu loh, kayak gitu. Karena Pak. Tri Darmini nggak kenal ya, Nggak maka kenal. pakai Mini GK. Iya. Mini nggak kenal, bukan Wah, ya? ya bukan, Pak. Mini Gunung gitu. Mini gue keren. Ini gue keren, luar biasa. Mini GK. Tepuk tangan dulu. Kalau boleh, ini lahir di mana? Di Gunung Kidul, di kecamatan atau di kampungnya itu apa? Saya lahir di mana ya? Saya telepon ibu saya dulu boleh Pak? Bu, saya telepon dulu. Gitu. Gitu. Di akte. Saya lahirnya di Gunung Kidul Bapak. Jadi saya tuh asli lahir di Gunung Kidul, besar di Gunung Kidul, dan sampai sekarang masih di Gunung Kidul aja Bapak. Setia banget ya pokoknya. Ini karya yang saya baca ini pameran patah hati. Betul, Di patah hati dipamerkan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Itu intinya tema atau yang mau Rini bawa ke pembaca itu apa? Pesan-pesan untuk pembaca itu apa? Pesan-pesan dari pameran patah hati ya. Di situ kan ada tertulis pameran patah hati, luka yang harus kau tukar, seperti itu. Oh, iya. Jadi sebenarnya itu kita itu pernah mengalami yang namanya patah hati, entah itu karena diselingkuhin ataupun ditinggal nikah, mungkin seperti itu, atau bertepuk sebelah tangan atau dan lain sebagainya seperti itu.
ya biarkan aja, itu adalah momennya kalian patah hati, tapi jangan berlarut-larut seperti itu. Kalau anak sekarang itu bilangnya move on dong, Ya, seperti itu loh seperti Pak. yang kita baca tadi itu, dunia ini luas, Betul. tidak selebar daun kelor gitu ya. Iya, Ini saya Bapak. mau saya coba dulu ini saya coba baca Oke, di oke. apa namanya istilahnya, di sinopsis ya, Sinopsis. di akhir buku itu ada biasanya. Iya. Pameran patah hati. Jika kita tidak bisa melupakan mantan, itu bukan karena kita tidak mampu melakukannya, betul ya, melainkan karena kitalah yang masih berusaha mengingatnya. Fatal itu ya berarti ya. Iya, Salah seperti sendiri itulah ya, Pak. salah Iya, sendiri gitu. sebenarnya move on itu ya dari diri sendiri. Oke, saya lanjutkan dulu. Oke. Ode tak pernah akur dengan Yosinta sejak SMP, membuat Ever frustasi. Mereka selalu memperebutkan hal yang sama, termasuk hati gebetan. Di sisi lain, Enko kakak Ode merasa terkhianati oleh si pacar, sedangkan Atlas kakak Ever sedang berusaha mencoba untuk meluapkan kenangannya. Itu dijual gitu ya, diluapkan, Betul. udah betul. bekas gitu, dibuang jauh-jauh gitu ya. Ini tentang cinta, persahabatan, persaudaraan, dan tentu saja patah hati, yang pesannya dari si Mini GK tadi ya. Betul. Pokoknya itu harus dipupus gitu ya, jangan sampai kita berlarut-larut dalam Iya. keadaan patah hati, rugi Betul, sendiri gitu ya. betul. Karena mau bagaimanapun kita sama mantan itu ya harus kita sendiri yang mau move on. Mantan mah udah enjoy dengan hidupnya sendiri, ngapain sih kita harus frustasi memikirkan dia sementara kita masih punya masa depan yang lain, seperti itu. Jadi ya harus kembali lagi kesadaran diri sendiri. Kamu mau larut dalam kesedihan atau kamu mau move on and happy gitu. Luar biasa. Kembali lagi. Tadi Bini menyebutkan sudah kurang lebih 100-an karya. Iya, betul. Waduh, saya nggak habis pikir itu. Masih umur berapa sih Mini? Sudah nikah belum? Disensor. Masih kuliah kan? Masih, Pak. Semester 7 ini. Loh, masih kuliah semester 7. Nggak usah dibilang umur, yang penting sudah tahu semua. Masih semester 7 kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta. Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, tapi penulis novel. Iya. Luar biasa. Jadi silang apa namanya ya? Silang jurusan atau apa ya? Bisa dibilang seperti itulah, Pak. Kemampuannya Loncat-loncat kemampuannya yang sekolah atau kuliah di apa tuh? Saya prodi hukum keluarga. Hukum keluarga tapi ngarang novel. Tapi novelnya berkaitan dengan keluarga juga kan ya? Gitu. Kalau ini tolong disampaikan ke teman-teman yang ada di luar sana. Berapa sih novel yang sudah ditulis oleh Mini? Novel salah satunya Pameran Patah Hati ini ya Pak. Terus ada 5 Queen, Hatiku Tidak Ada di Paris. Terus ada Abnormal. Terus ada Lanin, seperti itu. Banyak sih Pak sebenarnya, sampai saya sendiri nggak hafal loh Pak ini. Luar biasa. Kalau umurnya Mini masih kuliah semester 7. Jadi kalau boleh dibilang 100-an. Jadi sudah setahun itu berapa karya itu? Setahun berapa karya Puluhan ya itu Pak? ya? Iya. Sudah puluhan. Ya di rata-rata aja lah Pak. Kalau berapa? menulis sejak kapan sih? SMA atau SMP atau sejak kuliah? Sebenarnya kalau dibilang kapan mulai menulis, sebenarnya saya tuh suka menulis sejak SMA seperti itu Pak. Oh. Pertama kali saya menulis Di terus kamar mandi. Itu nyanyi. Nah, beda. menulis itu untuk lomba dan ternyata dapat nominasi, dapat menang Itu kayak tentang gitu. apa? Waktu itu tentang ilmiah atau cerpen kan? fiksi? Oh ya, kalau dulu itu awalnya saya malah ilmiah Pak. Tadi Ilmiah. Bapak bilang ilmiah. Ya, saya dulu itu tergabung di karya tulis ilmiah seperti itu. Saya penelitian seperti itu. Kalau dulu saya sukanya karena saya IPA ya Pak. Ya. Saya itu suka biologi, terus kita riset apa tuh tumbuhan apa nanti bisa menghasilkan makanan apa seperti itu. Nah, awalnya itu. Tapi lama kelamaan saya nyebrang ke fiksi, ke cerpen dulu.
ternyata ikut lomba menang seperti itu. Itu sejak SMA kelas berapa kira-kira itu? SMA kelas 2 kalau Kelas nggak 2 salah. Iya. sudah menang lomba 11, nulis iya. cerpen. Iya, kelas Tingkat? 11 itu. Tingkat Gunung Kidul, kabupaten. Tingkat berarti. kabupaten. Belum Iya. sampai ke provinsi belum ya? Belum. Terus setelah itu baru berkarya terus menerus Iya, begitu ya. berkarya, tapi Kalau SMA sudah punya buku atau belum? SMA belum, Pak. Belum. Belum. Mulai SMA punya buku? Mulai punya buku itu sekitar tahun 2011 2012 itu, Pak. Berarti ya 2011 12 sekarang tahun ini 10 tahun 100 hari setahun bisa 10 luar biasa. Iya, Pak. Lumayan. sangat apa namanya produktif. Iya, kalau orang lain bisa kenapa saya enggak? Seperti itu loh, Pak, prinsipnya itu. Kalau selain ini selain berkisah mungkin apa novel yang Iya. cerita-cerita fiksi, ada nggak yang Mini tulis itu selain yang berkisah tentang remaja atau novel yang selain ini? Banyak, Pak. Saya sebenarnya hampir semua genre saya masuki seperti itu kecuali horor. Saya masih belum bisa itu. Horor itu sebuah PR atau momok besar buat saya. Tapi Harus pengalaman dulu itu. mungkin seperti itu ya, Pak. Ya. Saya tuh juga nulis puisi juga, nulis drama, sinopsis, cerita, terus menulis juga untuk apa kedinasan kayak gitu. Bahkan saya kok ini gimana? coba ini saudara kan ini kan di apa namanya di fakultas atau di prodi tentang hukum keluarga Islam. Ada nggak yang mengarah ke situ itu tulisan-tulisan Mini? Kalau mengarah baru OTW nih, Pak. Baru OTW. Sampai Iya. mana OTW-nya? OTW-nya ini revisi kemarin, Pak. Insya Allah nanti tahun Skripsi. depan bukan Bukan. skripsi, Pak. Tahun depan itu kayak antologi atau kompilasi seperti itu loh, Pak. Saya menulis tentang itu kan fikih kontemporer dalam kewarisan. Nah, saya Luar biasa. menuliskan tentang kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Oh, Ya, seperti itu, Pak. di kumpulan dari apa itu? Ya, pokoknya tentang kewarisan yang Kewarisan tentang Islam bisa saudara Iya. kumpulkan menjadi satu buku tapi belum kelar itu ya. iya, Pak. Kapan kira-kira kelar? Mungkin tahun depan doanya aja ya, Pak. Doanya. Iyalah, sekarang sudah siap. Desember tahun depan iya. Iya. Tahun depan. Ya, Tinggal semoga menunggu hari ya, Pak. kita doakan Mini sukses Amin. menulis berbagai hal. Siap. Terus ada enggak ini kan banyak kan kisah-kisah remaja itu biasanya menarik betul, teman-teman di betul. luar sana karena berkisah tentang percintaan, tentang bagaimana meramu itu semua, kalau patah hati bagaimana mengolahnya itu semua agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan malah menimbulkan rugi sendiri. Benar, Kerja benar, tidak benar. nyaman, sekolah tidak jelas akhirnya kan. Iya, betul. Sekolahnya kan akhirnya tidak bisa serius karena patah hati itu Betul, dipelihara. Hmm. Itu melupakan itu semua itu caranya mungkin Mini sudah keluarkan di apa namanya di buku. Iya. Tapi ada nggak yang sampai ini? Sampai mungkin ada katakanlah ini ya produser atau apa itu melirik tulisan Mini. Ada nggak? Kalau yang kemarin itu sempet jadi FTV sih, Pak. Wah. Ide cerita saya itu sempat jadi FTV. Mungkin kalau pemirsa di sini nonton Ikatan Cinta kenal Mas Aldebaran. Nah, FTV saya itu diperankan sama Mas Aldebaran itu Arya Saloka kayak gitu. Sudah tayang di Sudah tayang di SCTV. boleh oh ya Bapak sudah menyebutkan Nanti mereknya biar diedit. ya. Tit ya gitu. pokoknya nih di TV tit. Iya, Itu sudah begitu. tayang. Sudah Kira-kira tayang. sudah ada bulanan atau tahunan yang lalu? Sudah pandemi kemarin lah, Pak, itu. Pandemi kemarin. Iya, Soalnya betul. saya suka lihat FTV kadang-kadang. Begitu, Untuk Pak. menghibur diri kadang lihat FTV. Boleh. Tapi untuk yang itu saya lupa ya. Itu judulnya Biasanya kalau kan ada yang ini, kadang ada yang jualan bakso. Iya, ada yang betul. model-model menjadi pembantu. Iya, Tapi kalau yang ini itu betul. apa itu? Angkatnya apa itu? Kalau yang mau nyari di aplikasinya itu masih ada, Pak. Nanti Ya. kalau mau nyari mau nonton itu judulnya dari tiket konser ke tiket pelaminan seperti itu, Pak. Oh itu agak Iya. ingat sedikit itu. Sama kalau tadi bilangnya
tukang bakso, ini cleaning service yang perempuannya Pak, seperti itu. Dia demam sama Korea, K-pop, seperti itu Pak. Yang di perusahaan-perusahaan itu ya. Betul. Iya, Kayak iya, gitu, yang Bapak. orangnya pakai jas putih itu ya. Jasnya hitam kayak bapak Hitam ya? gitu jasnya. Jasnya yang hitam maksudnya. Pokoknya tonton saja lah apa yang tadi Boleh, ini boleh, sampaikan. Ya, iya. apa itu lupa saya tadi FTV-nya. Judulnya dari tiket konser Dari tiket konser ke ke tiket pelaminan. pelaminan. Nah, itu Seperti upaya itu, Bapak. mendapatkan cinta itu ternyata ada berbagai cara dari wujud Iya, yang kita tidak duga. betul. Ada saja caranya kalau sudah mendapatkan jodoh. Gitu Pak. Nah, ngomong-ngomong soal jodoh, yang nulis sendiri sudah dapat atau belum? Wah, itu masih Rahasia. rahasia ilahi ya Pak. Jadi nggak harus ya, nggak harus yang nulis itu juga dapat. Bikin cerita caranya gimana, tapi belum dapat juga. Nggak apa-apa, nanti kalau waktunya udah datang. Rahasia lah, jangan diomongin rahasia itu. Kalau lah sudah dapat juga. kita Iya, dapat nanti juga. kalau sudah waktunya Oh. nanti go public lah Pak. Ya Yes. sudah, aman. Iya. Tit gitu Pak. Kalau yang Betul. untuk apa namanya tulisan yang religi selain yang tadi mau direncanakan sedang OTW tadi itu, yang apa tadi itu tentang kewarisan Islam. Kewarisan Islam Ada Pak. nggak yang religi yang ringan-ringan lah, bacaan ringan? Kalau kebetulan saya tuh lintas generasi juga ya Pak, menulis buat anak-anak juga saya tuh. Itu yang malah yang untuk anak-anak itu religi itu adalah salah satu ikhtiar saya, ikhtiar. Salah satu ikhtiar saya untuk beribadah yaitu dengan cara menulis cerita untuk anak-anak yang bertemakan Islami. Ada Asmaul Husna, ada kisah-kisah Nabi seperti itu. Dan kemarin itu masuk di pengayaan Kemenak dan itu buku itu lolos untuk Ajarkan. Iya, Diajarkan untuk di tingkat apa itu? sekolah-sekolah Sekolah-sekolah, maksudnya sekolah MI kayak MI gitu. ya. Iya. Sudah masuk ke situ. Ya, bisa seperti itu. Saya cuma bisa gedek-gedek dengan kiprah dari si Mini. Ya, gitu Si ya, Mini Pak. ternyata Katanya itu menulis memperpanjang usia. Mini itu apa? Kebalikannya apa? Kebalikannya. Ada Mini. mini kan kecil kan. Kalau besar itu apa? Apa teman-teman? Bukan mono. Jumbo. Ternyata jumbo. Mini orangnya namanya, tapi ternyata jumbo di kiprahnya luar biasa. Sudah merambah ke religi juga, ke anak-anak, ke remaja, sudah masuk FTV, pembelajaran ke masyarakat luas, ke para remaja kita, adik-adik kita, anak-anak kita, bagaimana cara mengolah itu semua, mengolah apa namanya rasa ya ini ya. Olah Benar. rasa bagaimana Olah rasa, olah karsa. ya tidak berlarut dalam kesedihan. Betul. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu, kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Kok bisa Mini seperti ini? Gimana caranya? Ya seperti yang Bapak bilang tadi, olah rasa, olah gitu ya Pak, biar nggak sedih. Kok bisa Mini semangat itu? Ya itu tadi Pak, biar nggak sedih gitu. Bahwasanya menulis itu merupakan salah satu terapi kalau menurut saya. Bisa untuk mencurahkan apa sih? Jadi menulis itu sebenarnya sesuatu yang sangat saya ketahui atau sesuatu yang sangat ingin saya ketahui. Jadi di situ itu saya memasukkan istilahnya apa ya? Keegoisan saya sendiri. Jadi kayak seperti Dewi Lestari itu juga bilang kalau bahwasanya menulis itu enggak 100% murni dari orang lain, tapi pasti ada sisi-sisi dari penulisnya itu. Ya, spirit saya itu saya masukkan ke dalam situ, Bapak. Saya itu heran loh, Mini itu kan IPA toh. IPA kok sampai ke olah rasa itu kan agak gimana ya? Nyambung dah itu. Ya disambung-sambungin aja, Sambung-sambung Bu. kan, memang lintas. Iya. Jadi Mini tadi bilang kan memang lintas Genre lintas pokoknya melintas. betul. belok mana yang kena, tapi luar biasa. Iya, Kiprahnya Pak. itu menjaga semangat itu. Tapi dulu memang saya pernah dengar ungkapan itu, memang kalau orang itu kalau lagi sedih, lagi susah itu biasanya kreatif.
Betul enggak? Apa harus sedih dulu, Pak? Enggak, betul enggak ini. Tapi iya, Pak, bisa jadi. Betul juga kan? Betul, Karena sedih, Bapak. dari bengong itu Iya. nulis. Kita alami sendiri itu. Waktu kita Iya, sedih, iya. kita bisa bikin puisi. Iya. Entah Malah- itu mengadu ke Tuhan atau apa, betul, tulis betul. puisi begini, seandainya saya begini. Itu Iya. namanya mengadu, kadang-kadang apa namanya menggambarkan orang, kita kasih sedih, kita ungkap di tulisan, di puisi dulu. Iya. Tapi nggak tahu sekarang kalau sudah Sekarang mungkin terlalu bahagia mungkin, Pak. Jadi ya itulah makanya saya tanya bagaimana cara mengolah dari karsanya menjadi Iya. karyanya itu yang berat. Cuma kita kan karena memang sudah ada profesi lain barangkali itu yang Iya. sulit untuk kita kembangkan. Tapi itu pernah memang gitu, itu memang ada. Kalau memang kita sedih kreatif ya, kreatif, Pak. kalau lagi bahagia kadang-kadang itu cuma bisa foya-foya. Iya. Gitu enggak? Kalau Mungkin ini kalau bagaimana? kita lagi galau itu kayak kedatangan ide banyak Ide. banget. Cuma Terus sayangnya kan mau- banyak yang nggak ditulis ya. Coba nanti Betul, ini teman-teman yang di yang luar. ada di sini tapi itu ditulis saja. Kesedihan saudara, kesedihan teman-teman ditulis dalam buku Betul. harian, buku diary, barangkali bisa menjadi inspirasi. Betul. Dikembangkan, diluaskan, itu semua menjadi sebuah tema yang besar, jadi kejadian yang besar, bisa solusinya seperti apa, dan itu bisa menjadi inspirasi ke teman-teman yang mempunyai masalah yang sama. Betul. Gitu ya. Nah, betul. seperti yang Jadi ini, kalau galau itu jangan sampai dia menjajah kamu seperti itu. Jadi kalau kamu itu sedang galau itu ya gunakan kegalauanmu itu untuk menginspirasi seperti itu. Jadi dari kesedihan dibalik menjadi sebuah prestasi kayak gitu. Jadi ya kalau yang di luar pada misalnya mencibir atau di luar itu istilahnya nakali kita, ya udahlah kita tunjukkan bahwa kita itu ini loh saya, ini loh beda dengan kalian kayak gitu. Satu lagi Rini, ini kok Rini sih? Mini Pak, mini GK. Salah lagi, Mini GK. Karyamu luar biasa, sudah banyak, masih kuliah semester 7, nanti dikembangkan Betul. lagi barangkali menjadi seorang penulis yang Amin. besar ya. Amin. Menulis jangan hanya yang masalah fiksi, Betul. mungkin yang kisah-kisah atau ilmiah yang bisa untuk meningkatkan keilmuannya itu juga bisa Betul. dikembangkan. Jadi dari rasa pikiran kan ya, Iya. pikiran menjadi ke perbuatan nulis itu. Jadi itu karya kita sudah menjadi amal ya. Betul, amalnya Bapak. Mini. Pernah ndak ada orang melirik Mini ini digait ke apa namanya, ke sebuah komunitas lah, karena Mini kan sudah karya banyak, mungkin di seni, dalam hal ini seni tulis, seni, jadilah karya-karya Betul, betul. walaupun yang inspirasi dari kehidupan. Iya. Ini pernah nggak komunitas merekrut Mini atau mungkin dari instansi lain yang mungkin menjadikan Mini itu sebuah ikon atau apa begitu? Oh, baiklah. Kalau yang sekarang baru aja kemarin saya dilantik dari Duta Baca di Gunung Duta Kidul. Baca Gunung Kidul. Gunung Kidul. Iya, terus sebelumnya dan sampai sekarang itu saya juga masih menjabat sebagai Duta Damai BNPT, Pak, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Sampai tingkat ASEAN saya, Pak. Itu hubungannya sebenarnya. apa? Tulisan Mini dengan teroris? Nah, bener kan? Pasti ada yang tanya seperti itu. Teroris kan yang itu bom-bom kayak gitu kan, Pak? Ya. Ya, di sini Duta Damai itu kerjaannya ngapain sih? Nah, Duta Damai itu kerjaannya adalah membanjiri dunia maya dengan konten-konten positif. Kita tahu ya, Pak, kalau di dunia maya itu sekarang banyak banget entah itu hate speech ataupun mungkin apa ya, adu domba ataupun apa seperti itu. Nah, terus sama situs-situs yang ya tahu sendiri lah, Pak, iya, sebentar-bentar diblokir, tapi satu diblokir itu lahir 1000 seperti itu ya. Ya. Ya, jadi itu agak susah penanggulangannya seperti itu. Jadi ya gimana caranya? Ya salah satu caranya yaitu dengan membanjiri konten-konten positif. Jadi kalau mereka yang negatif aja setiap detik tambah terus, ya kita juga nambah Ya. yang positif seperti Harus itu. bisa seimbang ya. Kalau nggak Betul. seimbang ya kita kalah terus begitu ya Benar. dengan apa namanya
gelontoran Iya. informasi dari mereka begitu. Benar, dan saya juga ikut di Duta Internet Baik, itu dari sebuah brand seperti itu kemarin. Dari menulis ini saya juga bisa berkeliling di, ya belum seluruh Indonesia sih Pak, tapi saya pernah diundang ke Sulawesi juga. Gitu Itu ya. ke Palu untuk acara kemarin tuh kalau nggak salah Hari Aksara. Hari Aksara. Iya, Hari Aksara, di situ bertemu dengan teman-teman se-Nusantara dari Aceh sampai Papua seperti itu. Itu sama juga. Nanti dari Mini itu ada teman-teman Mini yang lain itu ngumpul sama-sama duta atau apa gitu? Enggak, kalau itu beda lagi, Beda Pak. lagi ya? Nah, tapi kalau yang duta-duta kayak duta Damai BNPT itu kami ada di sekarang itu 13 provinsi kalau nggak salah Pak itu. Masing-masing ada duta, 13 orang itu berarti begitu? Nah, enggak, kalau dari setiap daerah itu berapa seperti itu gitu. ada. Ya, dan kami tuh nggak ada kayak masa jabatan pensiun gitu enggak. Jadi kami tuh setiap hari nge-create konten-konten positif seperti itu. Jadi kalau kita udah tahu sih harus ngepost apa sih di sosial media itu, lebih baik kalau yang jelek-jelek itu nggak usah dipost seperti itu. Ada honor enggak itu? Meng-create yang kalau honor konten gitu. ya mesti ada lah Pak, walaupun Ada ya. seberapa kayak gitu, tapi kan lebih ke ikhtiar kita untuk sesuatu yang baik seperti Ya itu. kita pengen tahu aja. Ada kan ya? Ada Bapak, Nah, tentu. arti intinya mungkin dari Mini dulu kalau boleh dibilang iseng untuk menulis karena galau, Betul. karena melihat teman galau bagaimana Iya. meng-create situasi itu semua menjadi sebuah karya, akhirnya malah menghasilkan Betul. bisa untuk menghidupi minimal Iya. menghidupi diri sendiri ya. Menghidupi diri sendiri, benar Pak. Saya tuh hidup dari menulis, bahkan saya tuh sekolah juga dari menulis, seperti itu Pak. Sebenarnya Perlu dicontoh teman-teman di sini semua. Galaulah Anda, tapi itu kreatifkan galaunya itu menjadi sebuah tulisan. iya, Itu menjadi inspirasi dari yang lain, solusi yang lain, betul. dan juga yang nggak tahu nanti ternyata ini kan menghasilkan. Jadi seperti Benar. itu. Jadi dari galau-galau, daripada galau terus-menerus, ungkap itu ditulis. Selesai galaunya, ada Karyanya, karyanya, ada honornya, ada cuannya gitu Nah, Pak. itu. Kalau mereka pikiran bilang plong, hati Iya. plong, semuanya menjadi plong. Ternyata Benar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Sia-sia, Walaupun benar. itu galau, sedih, susah, kalau kita bisa memanage ternyata juga bisa menjadi karya. Ya. hasilkan, tidak sia-sia. Benar Yang penting sekali. kita yakin dengan sesuatu itu terselesaikan. Iya. Karena tidak ada beban Betul, yang tidak kita bisa tanggung. benar. Kita punya beban, insya Allah kita bisa mampu untuk menghadapinya atau menyelesaikannya. Betul. Benar. Pengalaman dari Mini. Benar Benar kan? sekali. Iya. Nah, seperti itu. Bahkan menulis juga seperti itu. Saya kan punya murid-murid juga itu Pak. Iya. Ya saya bilang ke murid-murid saya, Masih mahasiswa sudah punya murid. punya Pak, Iya. banyak. Banyak. Banyak, kebetulan saya itu Guru juga kuliah berarti. mengampu di bengkel sastra Pak. Jadi saya udah Murid-murid yang sastra-sastra itu. benar, saya udah 2 kali angkatan. Ini dari proyeknya Balai Bahasa sebenarnya Di? ke daerah-daerah. Di Nah, saya kabupaten dapatnya yang sini? di Gunung Kidul. Gunung Kidul. Ya, jadi Balai Bahasa Yogyakarta itu punya agenda tiap tahun itu kayak menggemakan literasi seperti itu. Nah, di Gunung Kidul saya adalah pengampu kelasnya itu. Ya. Dan kelasnya itu dari SMA, SMK se-Gunung Kidul. Jadi perwakilan dari mereka itu. Kalau Sabtu belajar kita ke bengkel sastra itu, dan goalnya nanti dia punya buku karya antologi seperti itu Pak. Jadi kayak gitu, saya selalu bilang ke murid-murid saya, kalian lebih senang punya 100 draft tapi tidak selesai, atau punya 1 naskah utuh selesai jadi buku. Ya, tergantung, balik lagi ke mereka mau pilih yang mana.
100 nggak selesai, atau satu tapi itu menjadi sebuah satu karya utuh kayak gitu. Karena biasanya kalau udah nulis satu karya utuh udah jadi tuh akan ketagihan seperti itu Pak. Sakau menulis kalau saya bilang. Itu memang daripada kita punya rencana banyak tapi gak selesai-selesai, mending satu itu yang bisa selesai mentuntas kan. Iya, karena tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai. Cuma rencana draft terus kemana-mana ndak jelas, orang baca juga belum kelar. Tapi kalau selesai satu itu bisa menghasilkan, bisa menjadi apa namanya ya karya kita atau apa yang ya inilah tujuan kita, kerjaan kita itu ya di situ. Barangkali masih seperti itu, tapi kalau nanti ada karya lain muncul lagi kerjaan lagi, muncul lagi bakat lagi, muncul lagi kan seperti itu. Yang penting satu itu dituntaskan dahulu akan membawa kepada yang lain. Gitu. Insya Allah yang lain itu akan mengikuti Pak. Inspiratif. Betul. Ini sampaikan. Terakhir, apa yang pengen saudara atau Mini sampaikan ke teman-teman di sini? Yang pengen saya sampaikan, ini udah sampai penghujung acara ya. Oke. Belum, pengen lagi main disampaikan apa? Yang pengen disampaikan kepada teman-teman itu ya bahwasanya kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak, seperti itu. Dan berkarya itu, karya kalian apa saja itu berkaryalah, seperti itu. Entah itu kalian jadi penyanyi, entah kalian jadi penulis, atau mungkin aktor, atau mungkin yang lainnya. Kita kan banyak profesi seperti itu ya Pak. Dan kalau melakukan sesuatu itu lakukan dengan penuh kesadaran, jangan ada keterpaksaan. Jadi benar-benar penuh sadar saya mau melakukan ini. Jadi kalau sadar itu akan tahu nanti sebab akibatnya, seperti itu. Jadi dia akan bertanggung jawab sepenuhnya, seperti itu. Dan saya menulis karena di sini saya punya buku. Kenapa saya menulis? Karena saya nggak tahu usia manusia itu akan sampai berapa, usia saya akan sampai seberapa. Jadi saya itu menulis untuk apa ya istilahnya, nanti agar anak cucu saya tuh tahu ini loh, saya tuh punya dari keturunan ini, seperti itu. Jadi kayak biar nggak terputus, jadi saya tuh selalu ada, jadi membikin prasasti sendiri untuk diri sendiri, seperti itu. Jadi semacam ya warisan untuk anak cucu, seperti itu. Itu awal ya. Awalnya itu pengen banget seperti itu. Jadi punya amal jariah berupa karya. Benar, karena nggak tahu, mungkin orang lain mungkin nggak baca, nggak masalah, tapi anak cucu kita nanti seperti itu, biar nggak terputus. Tetap terdokumentasi, itu hal yang bisa menyelesaikan diri sendiri. Benar Pak. Teman-teman semua, inilah Mini GK asli Gunung Kidul, sudah menelurkan berbagai karya baik fiksi ataupun yang ilmiah, kurang lebih 100-an lebih ya, lebih insya Allah, dan akan nambah lagi, akan selalu nambah lagi. Asli Gunung Kidul, dari kecamatan mana tadi? Saya Pelayan Bapak, Kecamatan Pelayan. Silahkan mencari ke sana, menjadi apa namanya, teman-teman pengen berkisah atau mencari apa namanya ya pengen belajar lah, pengen bareng-bareng bagaimana cara mengolah diri agar itu menjadi sebuah karya. Dari yang dibilang orang itu kesedihan, susah, galau, menjadi sebuah solusi karena dikaryakan itu. Iya. Tapi kalau ke Pelayan itu jauh kayak Pak. Kita kan ini di sosmed itu kita mengglobal gitu. Jadi bolehlah cari tahu saya di Instagram atau di mana gitu. Benar Bapak, cari aja Mini GK, atau kalau mau website @minigk ya, @minigk atau semuanya pokoknya Mini GK itu pasti mengarah ke saya, atau di www.minigk.com itu pasti saya. Itu sudah ya branding, itu branding saya. Sudah apa namanya? Buat sudah nggak bisa. Iya benar Bapak, itu pasti mengarahnya ke saya. Sudah terpakai gitu ya. Betul. Mini GK. Teman-teman, silakan ketik Mini GK, itu mengarah ke Mini GK dari Mini Tri Darmini Gunung Kidul.
dikenal dengan Mini GK. Ketik Iya. Mini GK, Instagram, Facebook, Benar. apalagi YouTube juga YouTube. ada. Punya YouTube. Iya ada. Nah, Website silakan itu websitenya tadi minigk.com ya. di Twitter follow juga semua, minigk. di subscribe. Iya. Nanti Boleh. bisa curhat bersama Iya. Mini GK. Asli Iya. Gunung Kidul tapi sudah berkiprah nasional. Masih Siap. muda, masih cantik, masih kuliah semester 7. Nah, silakan berbagi kisah, berbagi cerita, berbagi apapun. Boleh, Mini boleh. ini sudah luar biasa, saya kira sudah 100-an karya tentang remaja, Betul. tentang anak-anak, Iya. tentang kisah-kisah Biasanya religi juga, ilmiah juga, fiksi juga, keluarga, persahabatan dan cinta itu. keluarga, persahabatan, cinta, kesempurnaan. Apa itu ada lagunya? Andra Entek pun, Pak. Sempurna. Oke, kita akhiri. Siap. Ada lagi mungkin, monggo kalau mau pengen disampaikan. Ini tadi sudah tik dan tulis. Iya. Pokoknya Mini GK lah, nggak ada di sini pun nggak masalah. Mini GK. Silakan Mini cek sendiri GK, di iya, browsing atau di betul. Instagram Mini GK nanti muncul Mini GK yang ini orangnya. Benar, Ada benar, apa benar, itu, ada benar. kalungnya apa itu? Ya pokoknya yang itulah, Pak. Itu namanya duta apa itu? Ini duta Selempang. Selempang Duta baca. Gitu. Iya, Oke. itu aja sih, Pak. Udah, Nah, itu ini aja. semoga Boleh. menjadi inspirasi buat teman-teman yang ada di sini juga teman-teman di luar. Oke, Siap. selamat beraktivitas, selamat mengolah kehidupan, selamat mengolah hal-hal yang orang bilang itu negatif, olah menjadi hal-hal yang Positif. positif. Big thinking, positive thinking, dan jangan suudzon dengan apa yang Allah berikan, Tuhan Betul. berikan. Oke, selamat. Terima kasih.